Hai, gue Celo. Gue mau mengucapkan selamat anniversary buat Crossline Bekasi. Semoga makin jaya dan makin dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. He don't care how much he says. He don't care what you mistaken. He just wants you to come back to him, waiting you to come back to him. He don't care how much he says. He don't care what you mistaken. He just wants you to come back to him, waiting you to come back to him. So now let's go to Lord Jesus Christ and open your heart to praise His name. So now let's go to Lord Jesus Christ and open your heart to praise His name. He don't care how much he says. He don't care what you mistaken. He just wants you to come back to him, waiting you to come back to him. He don't care how much he says. He don't care what you mistaken. He just wants you to come back to him, waiting you to come back to him. So now let's go to Lord Jesus Christ and open your heart to praise His name. So now let's go to Lord Jesus Christ and open your heart to praise His name. So now let's go to Lord Jesus Christ and open your heart to praise His name. So now let's go to Lord Jesus Christ and open your heart to praise His name. Halo, selamat ulang tahun buat Crossline Bekasi. Waduh, kami turut berbahagia sekali di ulang tahun yang pertama untuk Crossline Bekasi ini. Nah, harapan kami adalah semoga Crossline Bekasi ini bisa menjadi berkat buat orang lain, terkhususnya adalah saling membantu dan saling bisa menghargai satu sama lain dan merangkul juga. Pokoknya kita terus menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat. Padahal kita juga tersesat. Oke, kamu mau ucapin apa? Ucapin selamat. Itu kelihatan di situ. Ucapin selamat ulang tahun buat Crossline Bekasi yang pertama. Oke guys, see you next time.
Semoga bisa menjadi berkat buat semuanya. Pokoknya maju terus, kita harus kompak dan jangan patah semangat. Kita harus selalu mengisi satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap optimis, hancurkan pesimis. Yakin percaya, pasti ada jalan. Hadapi hari dengan berani. Yakin percaya, pasti kau bisa. Keep optimis, destroy pesimis. Always believe it's gonna be okay. Fight your day with smile in your heart. Always believe it's gonna be okay. Tetap optimis, hancurkan pesimis. Yakin percaya, pasti ada jalan. Hadapi hari dengan berani. Yakin percaya, pasti kau bisa. Keep optimis, destroy pessimis. Always believe it's gonna be okay. Fight your day with smile in your heart. Always believe it's gonna be okay. Tetap optimis, hancurkan pesimis. Yakin percaya, pasti ada jalan. Hadapi hari dengan berani. Yakin percaya, pasti kau bisa. Keep optimis, destroy pessimis. Always believe it's gonna be okay. Fight your day with smile in your heart. Always believe it's gonna be okay. Always believe it's gonna be okay. Always believe it's gonna be okay. Halo teman-teman, thank you yang udah join di tayangan online pada hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang. Mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali join menyaksikan tayangan online di YouTube channel ini. Kita juga ada Instagram di Crossline Bekasi juga. Mungkin teman-teman nanti kalau ingin mengetahui tentang Crossline lebih lanjut bisa buka di Instagram kami, dan kalian bisa bergabung dengan kami di Instagram melalui Instagram. Dan kami pun ada ibadah online juga setiap hari Rabu di minggu kedua dan keempat. Kita ada doa juga ya di hari Senin minggu pertama dan ketiga. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan info lebih lanjut bisa DM kita nanti di Instagram Crossline Bekasi. Dan pada hari ini saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama buat Crossline Bekasi. Tetap semangat dalam Tuhan, terus menebarkan kasih Tuhan buat teman-teman di sekitar kita, biar kasih Tuhan terus dinyatakan sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dipermulakan di setiap kehidupan kita lebih lagi. Saat ini saya akan sharing sedikit aja tentang firman Tuhan, di mana tema bulan kita di Crossline Bekasi ini tentang iman. Saya sedikit aja mau membagikannya tentang iman ini sendiri. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu, berarti iman itu memiliki dasar. Nah, di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, apa sih dasar daripada iman itu sendiri? Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, pondasi dan dasar dari iman itu tersebut adalah firman Tuhan. Saya kasih contoh. Abraham, di saat
Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan berfirman kepada Abraham untuk meninggalkan daerah tempat tinggalnya, keluarganya, menuju satu tempat yang Tuhan janjikan, yang dipenuhi dengan susu dan madunya ya, tanah yang subur, tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, Abraham di saat mendengar firman Tuhan ini, Abraham di saat mendengar kehendak Tuhan ini dalam hidup Abraham meresponinya dengan iman. Disitulah iman Abraham tumbuh, sehingga Abraham berani melangkah meninggalkan keluarganya menuju suatu tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang subur dan melimpah. Nah, jadi goal daripada iman itu sendiri adalah kehendak Tuhan. Nah, banyak di antara kita yang salah persepsi. Seringkali kita memaksakan kehendak kita dengan mencomot satu ayat dan kita bilang kita mengimani ayat itu untuk kehendak kita yang terjadi melalui ayat tersebut. Nah, konsep daripada iman tidak seperti itu. Konsep dari iman adalah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itulah konsep dasar daripada iman. Nah, seperti Abraham meresponi apa yang Tuhan katakan. Abraham melangkah. Nah, sikap melangkahnya Abraham ini merupakan iman Abraham kepada Tuhan. Artinya, goal daripada iman adalah kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, iman itu bukan kehendak kita yang terjadi dalam hidup kita. Iman itu adalah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, apa sih kehendak Tuhan? Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi otomatis kehendak Tuhan adalah membawa suatu hal yang sangat baik dalam hidup kita. Nah, di saat kita mempercayai ini, kita pasti berani melangkah untuk berjalan bersama Tuhan. Nah, jadi berdasarkan janji Tuhan yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Jadi janji Tuhan dalam hidup kita bukan sekedar kita comot-comot ayat kita imani untuk memuaskan kehendak kita, tapi benar-benar pure apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang kita percaya dan kita melangkah bersama Tuhan. Nah, itulah goal dan konsep daripada iman itu sendiri. Sekali lagi saya ingatkan, goal daripada iman itu adalah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita yang terjadi dan memaksakan Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Kita bilang kita beriman, tapi kehendak Tuhanlah yang harus dipaksakan terjadi dalam hidup kita. Itulah yang disebut iman. Pada hari ini, biarlah kita belajar di mana kita harus mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, sehingga kita bisa tepat sasaran iman kita sesuai dengan goal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, buat setiap teman-teman, mari kita belajar, bangun terus komunikasi dengan Tuhan, bangun hubungan intim kita dengan Tuhan, bangun doa kita dengan Tuhan, bangun baca firman Tuhan dalam hidup kita, belajar gali firman Tuhan. Kita boleh mendapat referensi dari hamba-hamba Tuhan, dari setiap buku-buku yang kita baca, tapi biarlah kita terus belajar juga menggali dari firman itu sendiri, sehingga kita bisa memahami sesuai dengan hikmat daripada Roh Kudus. Saya percaya di setiap kita memiliki Roh Kudus yang memberikan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Nah, mari kita bangun hubungan kita yang lebih erat lagi dengan Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi goalnya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan, sehingga kita bisa melangkah dan mengimani apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, itulah konsep daripada iman. Jadi biarlah setiap kita belajar mengerti kehendak Tuhan itu apa dalam hidup kita, dan kita melangkah dalam iman supaya kehendak Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Itu aja sedikit yang saya sampaikan. Terus bertemu dalam Tuhan, terus bangun hubungan dengan Tuhan, terus sebarkan kasih Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Terus alami Tuhan. Tuhan itu kasih. Di saat kita melekat dengan kasih ini, otomatis kasih yang ada di dalam hati kita akan terpancar buat orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam segala kehidupan kita. Nah, pada saat hari ini, saya mau berdoa buat teman-teman semua. Biarlah setiap kita bisa belajar mengerti apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati Tuhan setiap kami yang mendengar firman-Mu. Ajar kami mengerti dan memahami firman Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Dan bangun iman kami Yesusku untuk berani melangkah, melakukan firman dan kehendak-Mu dalam hidup kami, dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap teman-teman kami yang menonton di tayangan online pada hari ini. Penuhi mereka dengan kasih Tuhan, biar mereka boleh dikuatkan, mereka bisa dibangun di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus atas segala berkat Tuhan bagi kami di hari ini. Terpujilah nama Tuhan di setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi di tayangan online bulan depan di minggu terakhir. See you and God bless you.